Rodatul Muhibbin TV. Jadi emas kaca bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. In ihtaja wa aina ma nazala falahu ma'idatun tahduruhu in qasada. Bisa saja kalau mereka menghendaki, Allah akan menurunkan makanan tahduruhu, makanan langsung masak, kayak buih-buih ya. Bahkan ada kemudian di kampung kita itu ada seseorang alim yang kemudian bilang, desa kita gilah jam tengong loroh durin nama tok durin loroh mentara musim gede neka sendiri dengar dari orang-orang tua gilah jam tanya pereh durin mananya tok tanya men musim gede pereh lu tanya tengong kali tengong kepennya orang jelempet loroh durin padahal dek musim makan enggak. Kata di kan punya mau saya mau man kan, nedek mau saya benda, asa kabarnya nam adi benda ya. Itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lo matang dia, jangan lah anak, baik mau, kau adalah kata kau bisa dek baca, nyati orang awak jadi baca duit buat. Kedes kawan kayak malak dia. Nah, ini kisah cerita orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam keadaan mendesak, tidak untuk pamer. Bukan untuk pamer. Karomah itu tidak untuk pamer. Di masanya dalam keadaan terdesak mereka keluarkan. Karena perlu hajat. Kalau untuk sombong tidak mungkin, ya untuk kesombongan tidak mungkin. Ya, jadi dalam keadaan mendesak, dalam keadaan darurat, dalam keadaan perlu dan hajat, maka keluarlah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mempunyai kunci-kunci bumi, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala Allah berikan, sehingga bagi mereka ya harta itu kecil, dunia itu kecil. Kemudian yang ke-19, menjadi pemimpin dan mempunyai pengaruh dalam pintu Rabbul Izzati, yang mencari nafkah, wasilah dengan berkhidmat kepada Allah, menginginkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-qiyadah wal wajahah ala babi Rabbil Izzah wa yabdaghi al-khalqu al-wasilah ila Allah bi khidmatihi. Dia akan menjadi wasilah penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bertawassul dengan beliau. Ya Allah, dengan barakah si A, dengan barakah guru, dengan barakah alim si A bin si A, ya Allah, kabulkan hajatku, mudahkan urusanku. Nah, ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama mereka akan menjadi, ya, kedudukan mereka akan menjadi wasilah, akan menjadi perantara, penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dekat dengan Allah lewat mereka. Kita bisa mulia di sisi Allah lewat pintu mereka. Nah, ini uniknya orang-orang yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang selalu bertawassul, selalu mencari perantara untuk agar bisa dekat dengan Allah. Wabdagu ilaihil wasilah, kata Allah, carilah kepadaku al-wasilah, perantara. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menjadi wasilah. Jadi artinya mereka
di dalam dunia ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dan akan dimuliakan oleh Allah dengan cintanya manusia kepada mereka. Artinya seperti apa yang dikatakan, la ghurbata lil fadil wala watana lil jahil. Tidak keterasingan bagi orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun mereka berada, mereka tidak terasing. Mereka tidak susah hidupnya, karena selalu disegani, selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah titipkan hormat ataupun ta'zim di hati manusia kepada mereka. Jadi mereka yang dekat dengan Allah, di mana saja mereka berada, mereka tidak asing. Mereka tidak asing, selalu dimuliakan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada tanah air bagi orang yang bodoh. Orang yang alim, ya tentu orang-orang yang dekat dengan Allah itu pasti alim, syarat mutlak. Dia kisah orang yang nampak ke Tuhan di alim, dia kisah ada. Karena orang yang nampak ke Tuhan itu pasti alim. Nah, jadi orang yang alim dan beramal soleh akan selalu dihormati dan dimuliakan. Sedangkan orang yang bodoh dimanapun akan merasa kesulitan. Ekonomi sulit, kehidupan sulit, selalu ada musibah. Itu kalau kita dalam keadaan bodoh. Ya, maka kita harus perangi kebodohan. Kita harus kikis kebodohan kita, ya. Setiap Jumat ataupun setiap pekan kita bermajelis untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Dengan kebodohan ini kita pelihara. Ketika kita pelihara kebodohan, maka kita akan mendapatkan kesulitan dalam hidup. Ya, dimanapun kita berada, kita akan mendapatkan kesulitan hidup kalau kita bodoh. Maka ilmu untuk kita pelajari agar kebodohan itu hilang. Jangan sampai kita mati dalam membawa kebodohan, karena kebodohan itulah yang lebih berbahaya daripada kepakiran. Ya, kepakiran yang sesungguhnya, kesulitan yang sesungguhnya adalah ketika kita berstatus orang-orang yang bodoh. Nah, maka kita minta kepada Allah dengan kita hadir, ya, setiap kajian-kajian kita di sini ataupun dimanapun, kita mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah lewat ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Yang ke-20, Allah mengabulkan doanya. Kemuliaan yang didapatkan oleh orang yang dekat dengan Allah, ijabatud da'wah minallah. Fala yas'alillaha ta'ala syai'an, dia tidak meminta kepada Allah sesuatu illa a'tah, melainkan Allah beri dia. Wala yashfa'u li ahadin illa syuffi', dan dia tidak meminta pertolongan untuk seseorang melainkan pertolongannya akan diterima oleh Allah. Kabul doanya, itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang ke-21 masuk dalam kemuliaan-kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah di akhirat bagi orang-orang yang dekat dengannya. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan, dengan barakah mereka, terutama barakah Imam Abu Hamid Al-Ghazali, barakah guru-guru kita, barakah aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan kemuliaan seperti yang Allah berikan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم أنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما وهدى وتوفيقا. اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita sambung pada kajian gabungan kita pada malam Rabu yang akan datang. Wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi